sekarang jalan balik ke rumah, kurang lebih 1,5 kilo. Ini aku selama di Jepang olahraga setahun di rapel. Halo minasan. Halo minasan. Ohayo, selamat pagi. Aku hari ini lagi ada di Hoyo Park yang dekat rumah ya, taman dekat rumah. Jalan pagi-pagi. Kita duduk dulu aja kali ya. Nih tampilan Taman Hoyo Parknya kayak gini nih minasan. Di depan ada mainan untuk para anak. Ini mungkin ada airnya ya, tapi sekarang nggak ada. Jangan lupa nanti untuk di like, share, subscribe, nyalakan juga loncengnya biar tahu video-video terbaru dari aku. Oke minasan, aku udah duduk. Aku buka dulu ya maskernya. Hai. Video hari ini minasan, aku ingin menceritakan pengalaman aku waktu bikin visa ke Jepang. Seperti yang kalian tahu ya, karena corona kemarin itu Jepang menutup bordernya ya, jadi dia menutup, nggak menerima warga negara asing masuk ke sana. Biasanya yang bisa masuk itu yang memang warga negara Jepang yang lagi di luar negeri terus mereka mau pulang, atau yang memang ada kepentingan seperti bisnis ya ataupun sekolah. Nah, jadi sekarang ini minasan karena udah dibuka, kita udah masuk zona biru ya untuk Indonesia. Jadinya aku sekarang ingin mengajukan visa ke Jepang untuk mengunjungi Zagi, suami aku. Nah, jadi sekarang aku ingin membagi ini pengalamannya, semoga bermanfaat buat kalian ya. Waktu itu aku mengajukan visanya adalah visa yang jenisnya visiting relatif, mengunjungi sanak saudara. Ini visanya aku prosesnya itu kurang lebih seminggu. Jadi langkah pertamanya tetap ada dokumen yang harus disiapkan ya minasan ya. Dokumen yang pertama itu adalah paspor. Paspor yang masih berlaku, paling enggak masih berlakunya 6 bulan ke depan itu masih berlaku. Yang kedua itu adalah isi formulir pengajuan visa. Formulirnya bisa kalian download di situs websitenya Jepang. Nanti aku taruh di description box ya. Nah, setelah mengisi formulir juga siapkan pas foto. Pas fotonya ini harus yang asli, bukan hasil editan. Terus juga jernih ya, mesti jelas mukanya gitu. Terus yang keempat fotokopi KTP. Selanjutnya tiket pulang pergi, tiket PP dari Jakarta ke Jepangnya untuk meyakinkan bahwa nantinya kita akan balik ya ke negara kita gitu. Nah, waktu itu aku pakainya Philippine Airlines. Kenapa aku pilih Philippine Airlines? Karena selain murah, biar nggak terlalu lama juga di pesawat minasan. Rata-rata itu Jakarta ke Jepang itu kurang lebih 7-8 jam. Jadi aku bagi tuh Jakarta Manila 4 jaman, setelah itu Manila Fukuoka 3 jam. Seperti yang mungkin minasan udah pada nonton video aku sebelumnya ya, pengalaman aku total 11 jam dari Jakarta ke Fukuoka. Nanti aku juga kasih link di description boxnya ya. Nah, itu selanjutnya bisa di tiket PP, kita juga siapkannya surat keterangan kerja
bagi kita yang udah bekerja, atau surat keterangan pelajar kalau kita masih pelajar ya, mahasiswa atau mungkin sekolah begitu. Apalagi ya aku ya siapinnya ya, jadi tiket PP udah, terus surat keterangan, oh ya bukti keuangan kita. Bukti keuangan ini bisa jadi dari slip gaji, bisa juga dari mutasi rekening tabungan 3 bulan terakhir, atau juga bisa dari tagihan rutin bulanan seperti mungkin tagihan kartu kredit. Nah, karena aku juga ini jenis visanya adalah mengunjungi keluarga, jadinya harus ada yang namanya invitation letter dari keluarga kita yang tinggal di Jepang. Jadi waktu itu Zagi yang isi invitation letternya. Di invitation letter itu modelnya tuh ya bahwa Zagi, bahwa keluarga kita ini mengundang kita untuk datang ke Jepang begitu ya. Nah, selain invitation letter juga ada guarantee letter, surat jaminan bahwa keluarga yang ada di Jepang ini menjamin kita selama kita ada di Jepang. Setelah itu juga biar lebih lengkap lagi minasan, biar lebih istilahnya lebih pasti meyakinkan ke Dubes Jepang, aku juga submit slip gaji sama mutasi rekening tabungan 3 bulan terakhir Zaginya begitu. Nah, setelah dokumennya kekumpul, aku taruh di map biar lebih rapi minasan, barulah kita daftar mengajukan ya. Nah, untuk mengajukan visa ini selama corona kemarin tuh nggak bisa langsung ke Kedubes Jepang minasan, jadi semuanya dialihkan ke JIVAC GV ASI. Di sini GV ASI letaknya ada di Kuningan City, jadi kita harus registrasi dulu untuk mendaftar. Registrasinya bisa pakai aplikasi JIVAC-nya atau juga bisa masuk ke situs websitenya mereka. Kita tinggal mengajukan mau datangnya itu tanggal berapa, jam berapa orang yang mengajukan. Nanti setelah kalian registrasi, kalian akan dapat email balasan dari JIVAC-nya untuk datang tanggal sekian, jam sekian, berapa orang. Waktu itu aku requestnya pagi hari karena kan harus ke kantor, jadi nanti dari pulang JIVAC aku langsung balik ke kantor. Nah, setelah aku sampai di Kuningan City-nya, aku langsung ke JIVAC-nya, itu ada di lantai 2 untuk yang visa aplikasi Jepang itu ada di lantai 2. Aku datang, aku kasih tahu ini emailnya, aku tunjukin ke satpamnya. Setelah itu aku diperiksa ya semua segala macam kelengkapan dokumennya. Oke, dokumen udah lengkap, habis itu tinggal melakukan pembayaran di sana. Nah, itu proses pembuatan visanya dibilangnya 5 hari kerja, tapi tetap tergantung dari Kedubes Jepang. Mungkin bisa lebih lama karena mungkin apakah ada dokumen yang harus ditambah atau yang lainnya, itu tergantung Kedubes Jepang. Waktu kita melakukan pembayaran, kita dikasih tahu minasan situ ada tracking untuk proses pembuatan visanya itu udah sampai mana. Nanti juga ada tracking untuk kurirnya udah sampai mana. Waktu itu pas aku cek, ternyata aku cuman 1 hari kerja udah selesai, udah jadi visanya, seneng banget. Nah, cuma memang yang agak lama waktu itu pengiriman minasan, pengirimannya kurang lebih 3 hari kerja baru sampai di rumah. Akhirnya setelah 3 hari kerja, berarti aku total 4 hari kerja ya pembuatannya, itu sampai aku terima, aku seneng banget akhirnya di approve. Nah, untuk visa visiting relatif ini sebenarnya dia berlakunya 90 hari temporary visa itu 90 hari 3 bulan. Cuma karena terpaut aku harus kerja, jadi hanya bisa mengunjungi Zogi 2 minggu. Sedihnya ya, cuma cepet banget 2 minggu. Ya, begitulah pengalaman aku waktu pembuatan visa minasan. Udah, aku mau keliling-keliling lagi Yang sudah menonton video hari ini, terima kasih ya, arigatou gozaimashita. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah, annyeong. Minasan, aku lupa ngasih tahu, jadi kalau bisa sebelum nyampe di Jepang kita udah download aplikasi namanya My SOS. My SOS ini adalah
kayak mungkin di Indonesia tuh kayak Peduli Lindungi ya. Jadi nanti di situ kita download aplikasinya, kita registrasi, nanti kita isi nama, tanggal lahir, alamat, juga nanti nama keluarga yang ada di Jepang. Juga dicatat nanti namanya, tanggal lahir juga, alamatnya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi nanti kalau misalkan kenapa-kenapa bisa kedeteksi dari aplikasi MySOS ini. Aku juga kemarin sempat ngeliat kemungkinan atau katanya atau mungkin udah pasti Oktober itu udah dibuka ya border Jepang ya. Jadi makin mempermudah kita juga untuk bisa jalan-jalan ke Jepang lagi. Cuma tetap ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, tapi paling enggak udah bisa ya kita ke Jepang. Yeay. Udah nggak perlu nunggu lagi gara-gara corona.